Tuh, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hasala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وصحابه سبحانه wa ta'ala. Disyukurkan Allah subhanahu wa ta'ala mana atas rahmat, taufik dan hidayahnya serta banyak sekali karunia-Nya. Pada hari Jumat ini kita kembali berkumpul dalam majelis ilmu yang mulia. Semoga langkah dan niat kita semua di sore Jumat hari ini menuntut ilmu dicatat sebagai amal ibadah insya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu pagi juga kita selalu mensyukuri nikmat, yaitu nikmat kesehatan. Semoga orang-orang yang lagi sakit, baik diri kita pribadi, orang tua kita, saudara kita, tetangga kita, semoga Allah angkat penyakitnya dan Allah berikan kesembuhan dan kesehatan setelahnya. Salawat serta salam tak lupa senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan marilah kita membaca sholawat Allah sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan bacaan sholawat tersebut nantinya kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, pada kesempatan yang penuh bahagia ini di sore hari ini kita akan mengikuti kajian tafsir Al-Quran rutin yang merupakan kajian tafsir ke-50 yang diselenggarakan oleh Rumah Quran Aila. Dan sore hari ini temanya yang sangat relevan dan penting bagi kita semua, yaitu Allah tak janji ini akan mudah. Ini sebuah tema yang inspirasi untuk kita memahami lebih makna dalam kehidupan ini, bagaimana Allah itu memberikan janji dalam setiap perjalanan hidup gitu. Dan mari untuk itu kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyimak dengan seksama pemaparan nanti dari materi Ustadz Ahmad Rosadi, LC. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan keberkahan dari kajian ini. Sebelum kita Amin. mulai kajian, marilah kita buka kajian ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Ahmad Rosadi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم ارزقنا إخلاص النية في القول والعمل. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat yang berbahagia, kita bersyukur pada Allah atas limpahan karunia dan rahmatnya kita telah sampai di hari yang baru, di pekan yang baru, dan tidak terasa sudah 50 serial kajian kita berlangsung sejak tahun 2023. Dan kita juga Allah pertemukan dengan bulan dan juga tahun yang baru. Alhamdulillah ini adalah tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah. Uhanni'ukum bi'amin jadid, kullu amin wa antum bi alfi khair. Saya ucapkan selamat tahun baru, semoga senantiasa kita berada di dalam kebaikan di dalam setiap tahunnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa salawat dan salam kita juga sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan bagi setiap manusia, setiap insan, baik yang kaya maupun yang miskin.
baik yang lapang maupun yang sempit, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, baik yang berada di dalam kebahagiaan maupun juga yang berada di dalam kesusahan. Beliau adalah tauladan yang bisa kita ikuti setiap jejak langkah dan juga nasihat beliau di dalam setiap keadaan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada hari ini adalah mengenai Allah tidak berjanji bahwa ini akan mudah. Allah tidak berjanji bahwa menjadi baik atau lebih utamanya lagi masuk ke dalam surga itu tidaklah mudah. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi hiyal jannah." Ketahuilah bahwa perniagaan barang yang lagi dijual oleh Allah Subhanahu wa taala itu mahal harganya, dan ketahuilah bahwa barang tersebut adalah surga. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hari-hari kita berdoa pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk menuju jalan yang lurus. Akan tetapi banyak di antara kita yang mengira bahwa kalau kita berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala itu adalah jalan yang mulus. Yang kita minta adalah jalan yang lurus, tapi kita mengira bahwa itu adalah jalan yang mulus. Benar bahwa Allah berjanji di dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Betul bahwa barang siapa bertakwa, Allah akan kasih jalan keluar. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Betul bahwa barang siapa yang bertawakal pada Allah, Allah akan berikan kecukupan. Dan Allah telah menentukan segala sesuatu sesuai dengan takarannya. Akan tetapi, yang perlu kita pahami juga adalah ketika kita mendengar janji Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan jalan keluar, ataupun ketika Allah berfirman, inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan ada kemudahan. Jangan kita bayangkan bahwa makhraja ataupun kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, nasrullah, pertolongan Allah, intan surullah yang surkum dan lain sebagainya, itu kemudian Allah berikan langsung kontan dan semuanya berwujud materi. Ya, terkadang kita ini ketika hidup di dunia yang memang semuanya serba materi, kita berharap bahwa segala kesuksesan, jalan keluar, rezeki, kemudian kemudahan itu semua berupa materi. Mudah nyari uang, mudah mendapatkan pasangan, mudah memiliki anak yang soleh-solihah, mudah memiliki rumah, kendaraan, dan lain sebagainya. Sehingga ketika kemudian kita kok berusaha jadi takwa, tapi mana nih jalan keluarnya? Kenapa aku masih ada ujian ekonomi? Ketika sudah berusaha takwa, mana katanya kalau bertawakal akan Allah kasih kecukupan? Kok aku masih susah? Dan lain sebagainya, kita kemudian meragukan ataupun menyalahpahami apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Betul bahwa intan surullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Betul bahwa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Betul bahwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Betul, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Akan tetapi, betul juga bahwa ketika Allah berfirman, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira kalian akan begitu saja masuk ke dalam syurga, padahal Allah belum mengetahui di antara kalian orang-orang yang bersungguh-sungguh dan mengetahui di antara kalian orang-orang yang bersabar. Akan tetapi betul juga firman Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira ketika dia mengatakan aku beriman dan mereka tidak diuji sama sekali? Walaqad fatanna alladzina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladzina sadaqu minhum
wa la ya'lamannal kadzibin. Yang dengan ujian dan ujian itu sesungguhnya telah berjalan dan berlaku juga kepada orang-orang sebelum mereka. Sehingga dengan ujian-ujian tadi Allah mengetahui siapa di antara mereka orang-orang yang jujur dan siapa di antara mereka orang-orang yang dusta dalam statement-statement pengakuan-pengakuannya. Maka teman-teman hadirin yang dimuliakan Allah, diberikannya ujian setelah kita kemudian bertakwa kepada Allah, bukan berarti ketakwaannya itu tidak valid. Bukan berarti ikhtiar kita untuk menjadi orang yang baik, mencari jalan keluar itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Akan tetapi realitanya bahwa ujian-ujian itu tadi adalah menjadi salah satu bagian yang dengannya Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat seorang hamba ataupun menurunkannya. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hamba atau justru malah karena hamba tersebut tidak ridho bisa bertambah pula dosa-dosanya. Nah, disinilah kita perlu memahami Al-Quran dan juga janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala itu menjadi lebih lebih general, lebih menyeluruh. Jangan kita cherry picking istilahnya, cuman mau ngambil yang enak-enaknya aja. Sehingga kemudian eh, ada sebagian mungkin di antara kita ketika mengajarkan seseorang memberikan harapan-harapan yang terlalu jauh gitu ya. Memberikan harapan-harapan harapan yang tidak realistis. Jadi kita sebagai seorang muslim perlu menjelaskan kedua sisi ini. Betul bahwa ada janji dari Allah, tetapi kita juga perlu sadari bahwa ada ujian yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Maka sudah menjadi sunatullah, makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Bersegeralah kalian eh, dalam 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Manfaatkanlah irtanim bi khamsin qabla khamsin atau irtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah, jadikanlah 5 hal ini sebagai sesuatu yang berharga di antara kita sebelum akan tiba masanya lagi 5 masa yang lain. Ya. Apa 5 masa ini? Sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, kaya tadi sudah. Kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, lapang sebelum sempit, muda sebelum tua, hidup sebelum mati. Ini adalah di antara hal yang pasti juga. Jadi jangan dikira kemudian orang bertakwa nggak ada masa sempitnya. Jangan dikira orang bertakwa nggak ada ujian ekonominya. Jangan dikira orang bertakwa nggak ada masa-masa sempitnya atau masa sakitnya. Jangan dikira orang bertakwa sehat terus, bugar terus. Enggak. Semua ada batasannya. Semua ada sunatullahnya. Bahkan Nabi dan juga para Rasul pun mengalami hal tersebut. Di sebagian Maroko, di sebagian wilayah Maghrib, anak-anak kecil itu diajarkan tentang satu kaidah seperti ini. Samaniyatun tajri 'alal insani kullihimi wala budda lil insani an yalqas samaniyah. Ada 8 hal yang pasti akan dirasakan oleh semua orang dan kedelapan hal ini pasti mendatangi semua orang. Tidak terkecuali siapapun dia. Samaniyatun tajri 'alal insani kullihimi. Sururun wa huznun wa ijtima'un wa furqatun wa yusrun wa usrun thumma saqmun wa afiyah. Sururun wa huznun, kebahagiaan dan juga kesedihan. Pertemuan dan juga perpisahan. Wa yusrun wa usrun, kemudahan dan kesulitan. Tsumma saqmun wa afiyah, lalu rasa sakit dan juga kesehatan. Ini semua terjadi dan dialami oleh setiap dari kita. Ya, nggak ada orang yang terkecualikan dari hal ini. Satupun manusia nggak ada. Setiap dari kita pasti pernah senang, tetapi juga pasti kita pernah sedih. Setiap dari kita pasti berjumpa, tetapi setiap dari kita juga akan berpisah. Setiap dari kita pernah merasakan kelapangan, kemudahan, kebahagiaan, tetapi kita juga akan merasakan yang namanya kesempitan, kesusahan, kesulitan, tantangan, ujian, dan lain sebagainya.
dan setiap dari kita pasti juga akan pernah merasakan kesehatan, nikmat sehat. Namun di lain waktu Allah pasti akan menguji kita dengan rasa sakit. Entah itu sakit hati, sakit fisik, kejiwaan, dan lain sebagainya. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di sini salah satu ayat yang ingin kita bahas dan juga kita korelasikan dengan peristiwa yang terjadi di bulan Muharram dan juga yang kita sedang lihat di antara sebagian saudara muslim kita di beberapa belahan bumi adalah ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 214, firman Allah Subhanahu wa taala, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk ke dalam surga dengan begitu mudahnya, padahal kalian belum tertimpa dengan ujian-ujian yang dialami, yang dirasakan oleh orang-orang sebelum kalian? Ya, jadi menariknya jalan yang lurus ini yang kita minta pada Allah pada doa ihdinas siratal mustaqim, itu sebetulnya adalah jalan kita itu minta Allah kasih ujian. Seperti jalannya orang-orang terdahulu. Siapa itu? Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Yaitu jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Apakah jalan mereka itu adalah jalan kebahagiaan yang terus-menerus? Atau jalan mereka adalah jalan yang terkadang berisikan tangis dan juga air mata? Apakah jalan mereka adalah jalan yang senantiasa berada di dalam kelapangan, atau jalan mereka adalah orang-orang yang mengalami kesusahan dan kesempitan di dalam kehidupannya? Apakah mereka adalah jalan orang yang senantiasa diterima di mana saja, ataukah mereka adalah orang-orang yang justru terkadang terusir, tidak dihargai, dihina, dicemooh oleh orang-orang, bahkan mungkin orang-orang terdekatnya? Apakah jalan mereka adalah jalan yang semua orang menghormati dan juga memberikan persembahan untuk dia, atau jalan itu justru adalah jalannya orang-orang yang berkorban untuk orang lain? Nah, inilah yang perlu kita renungi. Para syuhada, para salihin, para rasul dan juga para nabi, itu jalan yang mereka tempuh itu tidaklah mudah, dan Allah memang juga tidak pernah berjanji bahwa jalan ini adalah jalan yang mudah. Kita melihat kepada para, jangan jauh-jauh ya. Ini jauh juga sih. Tetapi kita melihat kepada orang-orang terbaik di antara umat ini. Ada sosok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang beliau wafat karena rasa sakit. Beliau mandi dengan air dingin di musim dingin. Nah, beliau wafat karena mungkin fisik juga sudah semakin melemah. Setelah itu beliau sakit lalu beliau meninggal dunia. Sayyidina Umar, beliau, dan kita lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ini berjuang mengorbankan diri dan juga harta bahkan keluarganya untuk Allah dan juga Rasulnya. Peristiwa beliau menyedekahkan seluruh hartanya lillahi wa rasulih. Dan perjalanan kehidupan beliau semuanya tercatat bagaimana pengorbanan dan juga bagaimana beliau melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya beliau tetapi juga bersama anak-anaknya. Dan yang jarang orang ketahui adalah sebetulnya istri beliau, salah satu istri beliau itu sampai peristiwa perjanjian Hudaybiyah itu tidak masuk Islam. Ibunda dari Ibunda Aisyah dan juga Asma binti Abu Bakar itu belum masuk Islam. Ada salah satu hadis yang populer diriwayatkan oleh Asma dan juga Aisyah. Beliau berdua ini pernah didatangi oleh ibundanya yang waktu itu masih musyrik, dan itu terjadi pada peristiwa perjanjian Hudaybiyah ketika Rasulullah dan juga para sahabat membuat kesepakatan bersama kaum Quraisy bahwa nggak ada yang boleh untuk masuk, nggak boleh ada yang berangkat ke Mekah dari kaum muslimin, dan kalau ada orang Mekah yang masuk Islam harus harus ditahan di Mekah, kurang lebih seperti itu. Dan kalau ada orang yang masuk Islam
dari orang Mekah dan dia sudah ke Madinah, dia harus dikembalikan, diusir dari Madinah. Nah, di peristiwa perjanjian perdamaian ini, ibunda dari Asma dan juga Aisyah alias mantan istrinya Abu Bakar itu meminta izin pengen ngasih hadiah untuk putri-putri beliau. Kemudian hal ini Ibunda Aisyah berhati-hati. Loh, ini kan tapi dia tidak beriman. Akhirnya mereka berdua bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, bagaimana hukumnya menerima hadiah dari orang yang musyrik?" Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Itu diperbolehkan." Sila katanya. Sambunglah tali silaturahim terhadap ibu kalian. Jadi ini juga salah satu hukum. Nah, ini yang jarang diketahui. Jadi Abu Bakar itu perjuangannya seperti itu dalam kondisi istrinya bahkan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Lalu Abu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selama hidup juga beliau mengalami kesulitan dan mengorbankan banyak sekali harta untuk Allah dan Rasulnya dan beliau wafat dalam keadaan syahid. Beliau wafat dalam keadaan terbunuh. Nah, beliau wafat juga dalam keadaan syahid dibunuh oleh orang munafik, orang Majusi. Lalu Sayyidina Utsman pun seperti itu. Beliau memang yang kita tahu beliau hartanya banyak dan lain sebagainya, tetapi di akhir hidupnya beliau mendapatkan ujian yang begitu berat. Pertama, ketika masih hidup beliau kehilangan istri. Istri pertama dan istri kedua beliau yaitu putri-putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Lalu ketika beliau semakin renta, beliau difitnah, dihujat, dikucilkan, tidak dipercayai, bahkan diancam dibunuh terus-menerus. Sampai akhirnya beliau memang meninggal dunia dalam keadaan terbunuh. Begitu juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau menghadapi kaum yang membangkang terhadap pemerintahan beliau, menghadapi berbagai macam fitnah, berbagai macam ujian. Padahal mereka adalah orang-orang terbaik di antara umat ini dan mereka gugur semua dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya harta mereka untuk kaum muslimin, waktu mereka untuk kaum muslimin, pikiran mereka bahkan jiwa mereka juga untuk Allah dan juga Rasulnya. Kalau kita ditanya, mau nggak masuk surga? Semua kita pasti mau. Tetapi mau nggak kita menjalani perjalanan yang dialami oleh para sahabat itu? Wallahu a'lam. Dan pada bulan Muharram ini, sebentar. Dan di bulan Muharram ini ada satu peristiwa yang menggambarkan juga tentang bahwa perjalanan di dalam dakwah, di dalam fisabilillah, di dalam berusaha ketika kita ingin meraih ridho dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu nggak mudah. Peristiwa itu adalah peristiwa kesyahidan Sayyidina Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib atau Al-Husain putra dari Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu Nabi sendiri. Jadi Rasulullah itu nggak hanya omong doang ya. Pertama beliau juga mengalami kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya. Dan bukan hanya beliau, tetapi menantu dan juga cucu beliau itu wafat gugur dalam keadaan syahid dibunuh oleh orang-orang. Dan yang beratnya lagi, beliau itu tahu akan hal itu dan beliau mengabarkan. Jadi Sayyidina Ali pernah dikasih tahu oleh Rasulullah, "Wahai Ali, sesungguhnya orang yang akan membunuhmu itu adalah orang yang paling buruk di muka bumi." Wah, jadi Rasulullah tahu tentang hal itu. Coba teman-teman bayangin kita misalnya ya punya anak dan juga kepada Hasan dan Hussein juga seperti itu. Kalian akan syahid. Ketika itu beliau menciumi kepalanya Al Husain, cucu beliau.
lalu mengatakan ini anak nanti kepalanya akan bersimbah darah. Ya Allah, bayangin kita punya anak ataupun punya cucu dan kita udah tahu akhir hidupnya seperti apa, bahwa perjalanan kehidupannya nggak mudah. Kita pasti ketika punya anak pengen anak-anak itu kehidupannya jauh lebih baik daripada kita, dengan kelapangan, dengan kemudahan, dengan akses dan lain sebagainya. Tetapi itulah jalan Nabi dan juga keluarganya. Maka di Mohon maaf, kita sepertinya ada kendala jaringan ya. Assalamualaikum, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, saya tersambung kembali. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis, tiba-tiba mati internetnya. Ya, Ya, kita lanjutkan. Ketika itu, kaum muslimin masih terpisah-pisah. Ketika ada peristiwa tidak terpenuhinya janji dan juga kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya oleh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Yaitu ketika Muawiyah bin Abi Sufyan mendapatkan kedudukan sebagai khalifah kaum muslimin, Amirul Mukminin, saat itu Sayyidina Al Hasan bin Ali sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima, mereka membuat kesepakatan bahwa ketika nanti Muawiyah menjadi khalifah, maka dia kalau meninggal dunia harus menyerahkan kekuasaannya itu kepada kaum muslimin lagi.
Namun nyatanya saat itu kemudian Bani Umayyah bersepakat bahwa penerus dari Muawiyah bin Abu Sufyan adalah putra beliau, yaitu Yazid bin Muawiyah. Nah, ini menjadi problem bagi sebagian sahabat saat itu karena Yazid ini berbeda dengan karakter ayahnya, yaitu Muawiyah. Muawiyah adalah sosok yang dihormati, min kutabil wahyi, di antara penulis-penulis wahyu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Yazid dikenal sebagai anak yang tidak begitu soleh. Maka sebagian sahabat karena nggak terima dengan Yazid sebagai pemimpin, ditambah lagi juga ada janji yang tidak terpenuhi, di mana seharusnya itu dikembalikan lagi kepada kaum muslimin, maka ada beberapa gerakan pemberontakan di antara yang dilakukan oleh sebagian sahabat. Di antaranya adalah Abdullah bin Zubair. Ini juga putra dari sahabat. Sahabat sekaligus putra sahabat. Abdullah bin Zubair adalah bayi pertama yang lahir setelah hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau memimpin kaum muslimin di wilayah Hijaz. Sedangkan saat itu Umayyah atau Bani Umayyah itu memimpin wilayah Syam. Kemudian ada beberapa pemerintahan-pemerintahan kecil lagi, dan salah satunya adalah yang ditawarkan oleh saat itu orang-orang Irak. Mereka ingin mengangkat Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib sebagai seorang khalifah pula. Maka kemudian eh, di tengah berbagai macam fitnah dan juga perpecahan saat itu, Sayyidina Al-Husain bin Ali memutuskan untuk keluar dari kota Mekah karena beliau saat itu juga menjadi buron. Karena bagi Bani Umayyah, ahli bait Nabi, keluarga-keluarga Nabi itu adalah di antara sosok-sosok yang menjadi ancaman bagi mereka. Karena banyak kaum muslimin yang mencintai dan ingin agar kaum muslimin dipimpin oleh ahli bait. Maka saat itu Al-Husain kondisinya adalah menjadi buron. Karena di antara keluarga inti Nabi atau yang ahli bait yang ahlul apa namanya? Ahli rida itu ya, bukan rida. Saya lupa. Ahlul kisah itu adalah orang-orang yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berkumpul, lalu ditutup pakai selendang beliau. Di situ ada Ali bin Abi Thalib, ada Fatimah, ada Al Hasan dan juga ada Al Husain. Maka beliau kemudian membacakan ayat Innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Ini adalah riwayat yang diakui juga di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di antara ahlul kisah yang sisa hidup itu adalah Sayyidina Al-Husain. Fatimah sudah meninggal, Ali sudah meninggal, Al-Hasan sudah wafat diracun, dan Al-Husain masih belum wafat. Maka saat itu yang dituju ingin dibunuh adalah Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Di situ beliau kemudian memahami hal tersebut, dan di sisi lain ada panggilan dari sebagian penduduk Irak yang katanya mereka mengaku sebagai pengikut setia Sayyidina Ali atau yang disebut sebagai Syiah Ali. Mereka pengen supaya Al-Husain dibaiat dan memimpin mereka di Irak. Di situ kemudian Sayyidina Al-Husain itu bimbang. Beliau bimbang terhadap panggilan tersebut. Beliau bermusyawarah kepada sebagian sahabat-sahabat yang masih ada saat itu dan hidup di Mekah dan juga Madinah. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah ibnu Abbas, dan mereka-mereka ini menyarankan agar Sayyidina Al-Husain tidak berangkat ke sana karena sudah pasti orang-orang yang mengaku sebagai Syiah Ali itu nggak akan menolong kalau misalnya terjadi kejadian atau pencegatan yang dialami oleh Sayyidina Husain. Yang mana Sayyidina Husain pun juga sadar ini pasti nggak mudah. Ini pasti nanti ada orang-orang yang nggak suka yang berusaha mencegah. Tetapi pada akhirnya beliau tetap berangkat karena beberapa hal. Yang pertama adalah beliau tahu bahwa beliau akan dibunuh dan beliau nggak ingin darahnya tertumpah di tanah suci Makkah dan juga Madinah. Yang kedua adalah beliau mendapatkan mimpi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau akan berbuka puasa Ashura
bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau tahu aku bakal meninggal nih di 10 Muharram. Dan yang ketiga beliau menjadi kemudian perjuangan beliau itu menjadi simbol bahwa kebenaran dan juga keadilan itu harus terus diperjuangkan walaupun tahu ada resiko besar yang menghadang. Maka kemudian beliau berangkat dari kota Mekah menuju ke arah Irak. Tetapi sebelum sampai di Irak, di daerah padang pasir yang disebut atau dikenal sebagai wilayah Karbala, itu beliau dihadang oleh pasukannya Yazid bin Muawiyah. Nah, disitulah beliau dan juga seluruh anggota keluarga laki-lakinya beserta keponakan-keponakannya beserta sebagian putra-putra sahabat yang setia bersama beliau itu dibantai oleh pasukannya Yazid. Semuanya dibunuh kecuali yang perempuan-perempuan dan ada satu laki-laki yang tersisa yaitu Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Thalib atau kita kenal dengan nama Ali Zainal Abidin. Beliau saat itu masih kecil dan beliau dalam keadaan sakit sehingga tidak dibunuh. Saat itu bahkan sampai-sampai Sayyidina Husain itu kepalanya dipenggal, ditusuk di dalam ditusukkan tombak ke kepala beliau lalu diangkat, diarak. Eh, Diarak untuk menunjukkan kepada kaum muslimin beginilah nasib kalau berani-beraninya memberontak kepada Yazid bin Muawiyah. Dibawa kemudian ditusuk-tusuk matanya, ditusuk-tusuk hidungnya, ditusuk-tusuk mulutnya. Yang kemudian ada seorang sahabat kalau tidak salah Anas bin Malik yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan usia yang panjang, beliau kemudian tidak senang terhadap perlakuan itu lalu berkata, "Demi Allah aku telah melihat Rasulullah mencium matanya Al Husain di tempat kamu menusuk-nusuk itu." Nah, di sini menjadi simbol ya bahwa eh, perjuangan dan jalan itu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah mudah, teman-teman, dan membutuhkan perjuangan, membutuhkan pengorbanan yang mana pada hari ini kita dapat melihatnya dari saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Banyak sekali orang-orang yang nyinyir mengatakan bahwa mereka itu bunuh diri, mereka itu mengorbankan warga sipil. Hamas itu begini dan begitu. Mereka itu teroris, mereka itu mujrim, pelaku kriminal. Mereka ini begini dan begitu. Jihadnya katanya nggak memikirkan pertimbangan maslahat mudarat, sama aja kayak bunuh diri dan lain sebagainya. Di sisi lain mereka memuji-muji penguasa-penguasa yang justru menahan harta, menahan kebijakan, menahan senjata terhadap orang-orang Zionis. Inilah yang kemudian kalau kita bisa melihat ada kemiripan bahwa apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Gaza sana mungkin memang belum bisa sampai kemudian menghancur, meluluh lantakkan satu rezim yang zalim itu. Satu entitas Zionisme yang zalim, lagi penjajah itu. Hanya saja sikap mereka, perjuangan mereka, jihad mereka, itu setidaknya memberikan sikap sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Sayyidina Al-Husain bin Ali bahwa kemerdekaan, bahwa kemenangan, bahwa Islam dan kaum muslimin itu tidak tunduk kepada penjajahan, tidak tunduk kepada kezaliman, tidak tunduk kepada kekufuran. Di saat itu para sahabat dan juga sebagian kaum muslimin tunduk, mungkin merasa terpaksa dalam keadaan yang mungkin tidak mampu, akhirnya berdiam diri dan membiarkan Yazid berlaku sewenang-wenang, ada Sayyidina Al-Husain yang berangkat walaupun tahu akan mati, walaupun tahu akan terbunuh. Di saat sekarang kaum muslimin, mayoritas negara-negara kaum muslimin mungkin tunduk, nggak berani untuk melawan kepada Amerika dan juga Israel, nggak berani untuk mengangkat senjata, bahkan kecaman-kecaman yang disampaikan pun juga sangat-sangat diplomatis, bahkan dengan ucapan-ucapannya saja masih ditahan seperti itu ya. Ada sebagian kaum muslimin, sebagian golongan kaum muslimin yang berada di sepetak tanah di Gaza sana, di jalur Gaza, yang mereka bersikap
mewakili kebenaran, mewakili keadilan. Dan lagi-lagi memang yang mereka jalani itu tidaklah mudah. Yang mereka tempuh itu tidaklah mudah. Akan tetapi itu adalah jalan yang lurus, jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada, dan juga jalannya para solihin. Kalau mereka-mereka yang derajatnya tinggi aja, perjuangannya luar biasa, apalagi kita-kita ini teman-teman, yang masih Allah kasih rezekikan keamanan, ke lapangan, rezeki ada, makanan setiap hari, minuman kita bisa beli di mana-mana, kita dapat tempat tinggal yang aman, nggak pernah mendengarkan bunyi senjata. Jangan berharap kemudian kehidupan kita nggak ada ujiannya sama sekali. Pasti ada, dan ketahuilah itu adalah di antara jalan-jalan yang membuat kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita menyikapinya dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah karuniakan kita sikap yang tepat dan juga kekuatan hati untuk bisa menjalani ujian dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan inspirasi, perjuangan, ketabahan serta kesabaran dari mereka-mereka ini, dari orang-orang soleh Nabi, para khulafaur rasyidin al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk, dari Sayyidina Al-Husain, juga orang-orang saleh, dan juga dari para saudara-saudara kita di Palestina, sehingga kita bisa lebih kuat lagi dalam menjalani jalan yang kita tempuh menuju Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Saya kembalikan kepada Mas Afan selaku moderator. Masya Allah, penyampaian materi yang sangat mencerahkan dari Ustadz Ahmad Rasyadi. Semoga apa yang beliau sampaikan mengenai Allah tak janji ini akan mudah dapat menjadi penguat iman dan bekal kita dalam menjalani setiap episode kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kini kita masuk ke sesi pertanyaan, sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, bisa dituliskan di kolom chat. Tunggu 2 menit. Ini sudah ada masuk pertanyaan, Ustaz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana kita tahu apakah ini ujian atau cobaan yang dikasih Allah sama kita? Ustadz. Iya, ujian apa bedanya ujian dan juga cobaan? Sebenarnya sama aja ya. Mungkin ada sebagian nanya apa bedanya, bagaimana kita membedakan antara ujian dan juga hukuman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nggak perlu untuk eh, berusaha menerka-nerka ya ini ujian atau hukuman. Bisa jadi kedua-duanya juga bisa secara langsung. Akan tetapi yang perlu kita ketahui bahwa setiap kesulitan yang kita alami di dunia itu akan menggugurkan dosa-dosa kita dan akan mempermudah jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala kalau kita menyikapinya dengan kesabaran. Bahkan sampai kalau ada satu duri yang menusuk kaki kita atau kita kesusupan di tangan kita atau saat kita ngiris makan ngiris bahan makanan lalu kepotong sedikit keiris tangan kita. Kalau kita mengucapkan kalimat-kalimat istirja, innalillahi, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. Aduh, bukan yang dengan kalimat-kalimat kasar gitu ya, binatang-binatang atau kata-kata kotor. Maka kalimat-kalimat thayyibah dan rasa sakit yang kita derita tadi itu akan menjadi penggugur dosa bagi kita.
Maka kalau kita membicarakan soal penggugur dosa, ya bisa jadi dua-duanya. Bisa jadi karena itu memang sebagian sebab dosa-dosa kita. Kalau kita benar-benar nggak punya dosa sama sekali, which is itu sangat jarang, itu akan menjadi peninggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ah, nggak perlu kita cari tahu ini ujian atau azab. Intinya kalau lagi mendapat musibah, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kalau kita yang kita ucapkan adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kalimat-kalimat thayyibah, istighfar. Kata Allah, mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Allah. Salawat dari Allah maksudnya adalah rahmat. Kalau mereka mengucapkan seperti itu, sabar, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Seperti itu. Wallahu a'lam. Selanjutnya Ustaz. Maaf, Tad, bisa kisahkan sekilas sahabat Abdurrahman bin Auf tentang perjuangan beliau. Jazakallah khair. Abdurrahman bin Auf. Iya. Abdurrahman bin Auf, beliau adalah sahabat. Dalam proses hijrahnya, beliau itu meninggalkan harta-harta beliau seluruhnya di kota Mekah. Dan seluruhnya itu banyak ya. Kalau kita mah seluruhnya dikit kan. Udah seluruhnya juga masih dikit. Gampang kita tinggalin, nyari duit lagi. Beliau itu banyak. Tetapi kemudian Allah kasih anugerah, kemudahan untuk mencari lagi. Beliau juga infak fisabilillahnya itu besar-besaran. Yang mana ini kadang orang udah Allah kasih duit, banyak, masih pelit juga. Beliau juga menyertai jihad-jihad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan cuma ngasih duit. Kan ada sebagian orang ngerasa, aku udah kontribusi ini udah ngasih duit, nggak mau jadi relawan ah. Ini kan aku gabungnya lewat duit. Kadang kalau kita udah ngasih duit, pengen dapet eksklusif gitu kan? Ya wajar juga ya. Manusiawi, tetapi para sahabat seperti Abdurrahman, Utsman bin Affan, Abu Bakar, Umar, mereka itu juga berada di medan perang. Mereka juga berada di medan juang. Artinya ada luka-luka, ada kemudian juga perasaan yang dialami mereka itu sama gitu ya, bersama dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian Abdurrahman bin Auf ini memiliki penyakit kulit. Jadi salah satu ujian fisiknya adalah penyakit kulit. Kadang kalau orang biasa hidup di daerah-daerah yang kotor, itu kan imunnya kuat ya kan. Mau makan nggak cuci tangan, makan kobok-kobokan bisa dia. Tapi kalau orang ini memang eksklusif sekali gitu ya, bakteri pun minder sama dia. Nah, ini kadang penyakitnya tuh justru penyakit-penyakit yang aneh gitu ya, penyakit yang jarang juga untuk dirasakan. Mungkin karena dahulu Abdurrahman bin Auf juga berasal dari keluarga yang bersih, kaya raya, bangsawan dan lain sebagainya. Bahkan beliau itu pakaiannya dari dulu sebelum masuk Islam sutra, beliau itu kalau pakai yang bukan sutra gatal badannya. Ah, itulah kemudian beliau juga dapat keringanan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat kaum muslimin yang lain dilarang memakai sutra karena beliau ini punya penyakit kulit. Itu beliau kemudian eh, memakai pakaian sutra. Istri beliau sering cerita bahwa Abdurrahman ini sering nangis ketika lagi makan. Kenapa nangis? Karena beliau takut seandainya amal soleh beliau itu Allah segerakan balasannya di dunia dan di akhirat nanti beliau nggak dapat apa-apa. Ya, beliau nangis jadi kemudian sampai nggak nafsu makan dan lain sebagainya. Jadi salah satu ujian ya di sisi lain itu adalah ujian, di sisi lain juga adalah keimanan yang luar biasa. Beliau itu orangnya sangat-sangat peka. Nah, kalau kita kan nggak peka ya, lupa kita sama akhirat. Kalau udah ada makanan, lupa kita sama akhirat. Alhamdulillah rezeki anak soleh, dinikmati lahap sekali gitu kan. Nah, kalau Abdurrahman bin Auf dapat kenikmatan malah takut. Eh, Coba teman-teman kalau kondisinya seperti itu bisa-bisa kita nggak makan berhari-hari. Nah, seperti itu ya mungkin.
Setiap orang Allah kasih ujian berbeda-beda dan orang yang paling baik adalah orang yang lolos dari ujiannya. Betapa banyak orang-orang yang ketika Allah uji dengan kesusahan, dia lolos. Ketika Allah uji dengan kemudahan, dia justru terjatuh di dalam kelenaan. Nauzubillah min dzalik. Yang ingin bertanya bisa, bisa. Satu pertanyaan lagi. Kalau nggak ada nggak apa-apa Mas, ditutup langsung. Berhubung tidak ada, apa yang disampaikan Ustaz Ahmad tadi menjadi ikhtibaran dan pelajaran dan juga keberkahan dan menjadi amal jariah bagi kita semuanya dan juga Ustaz Ahmad Rosadi adalah tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan sempurnakan dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau penyampaian dalam kajian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.